97,4 Radio Sonora Jogja, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Surotompat, Kota Baru, Yogyakarta. Ya, Sobat Sonora, seperti yang sudah saya sampaikan, dan juga Anda semua listeners yang terus bergabung di hari ini, kita ada perbincangan bersama Komisi D DPRD Kota Yogyakarta dan juga nanti bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Ya, seputar ini tahun ajaran baru dan pendidikan di masa pandemi. Seperti apa nanti akan kita perbincangkan di kesempatan siang kali ini ya. Edisi Kamis 15 Juli 2021 dan nanti untuk Anda yang mau bergabung boleh nih silakan Anda SMS dan WhatsApp-nya di 081754832200. Kita sapa dulu narasumber kita dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Ketua Komisi D ada Pak Dwi Saryono. Selamat siang Pak Yono, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik-baik saja dan sehat selalu Mas Asta. Oke, dan juga ini anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta ada Ibu Suryani SC MSI. Selamat siang Bu Suryani, sehat selalu Ibu. Selamat siang Mas Asta, alhamdulillah sehat selalu untuk seluruh pendengar Radio Sonora. Saya harapkan juga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, ini ada Pak Budi Santoso Asrori SE MSI ya. Sugeng siang Pak Budi. Oke, selamat siang Mas Asta, selamat siang Bu Suryani, Pak Yono, pendengar Sonora, semuanya. Sehat selalu Pak ya. Sehat-sehat nih Pak ya. Sehat selalu. Amin. Ya. Dan sahabat Sonora juga small listeners, kita di minggu ini tahun ajaran baru dan pendidikan dimulai, dan ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Di beberapa sekolah juga sudah ada yang selesai nih ya. Nah, seperti apa nanti akan kita perbincangkan untuk tahun ajaran baru pendidikan di masa dan pendidikan di masa pandemi ini bersama narasumber kita. Dan sekali lagi itu kan dia yang mau bergabung di 081754832200 ya. Oke, saya ke Pak Yono dan juga Bu Suryani dulu berkaitan dengan tahun ajaran baru dan pendidikan di masa pandemi ini Pak. Nah, ini sebenarnya kemarin plannya akan dimulai ya Pak ya, tatap mukanya, tapi karena kondisi belum membaik, belum juga melandai, akhirnya ini PPKM malah darurat. Nah, ini kalau dari Komisi DPRD Kota Jakarta sendiri menyikapi hal ini kan sudah berkaitan dengan pendidikan dan tahun ajaran baru ini, monggo. Terima kasih Mas Asta. Memang pada dasarnya kemarin itu di tahun pendidikan baru di bulan Juli ini memang akan diadakan yang namanya pertemuan tatap muka antara murid dan sekolah, sehingga bisa biar anak-anak semakin senang bersebelahan. Tetapi dengan kondisi pandemi yang sekarang malah merajalela ini, sehingga pasti akan diundur kegiatan tersebut, tatap muka tersebut, supaya jangan sampai anak-anak kita malah nanti terdampak virus COVID-19 yang sekarang ini semakin merebak ini. Nah, harapannya ya kita di Komisi D yang mendukung apa yang menjadi kebijakan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan kegiatan daring kembali, karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan dan menjaga anak-anak kita jangan sampai terpapar COVID-19. Jadi walaupun demikian tentunya orang tua kembali harus mengajak anak-anaknya untuk belajar di rumah supaya dapat dibantu dan juga mengerjakan semua pekerjaan sekolahnya juga tetap di rumah. Oke, ya. Jadi kesehatan lebih dipentingkan sekali ini Pak ya, karena memang kondisinya luar biasa ini di beberapa minggu ini di Yogyakarta pada umumnya ya. Bu Suryani, monggo menambahkan dari penjelasan yang disampaikan Pak Yono nih. Bu Suryani, monggo. Oke, ya, berkaitan dengan kegiatan KBM yang tentu saja kemarin itu sudah ada skenario akan dilakukan tatap muka walaupun mungkin terbatas, kita melihat tren kenaikan COVID ini luar biasa sekarang, sehingga kita harus mengambil sikap bahwa KBM itu memang harus ditunda untuk yang tatap muka. Dengan diberlakukannya PPKM darurat
Bahkan ini tadi saya beritanya diperpanjang sampai 2 Agustus, tidak hanya berapa minggu, 3 minggu, tapi ternyata diperpanjang sampai 2 Agustus. Berarti untuk KBM ini saya harapkan juga harus ditunda dulu untuk yang tatap muka. Karena jelas ini juga baru akan berlangsung juga, sekarang baru vaksinasi untuk anak-anak yang 12 sampai 17 tahun. Harapan saya, jika nanti pun akan tatap muka, kita tunggu dulu nih, vaksinasinya harus terpenuhi dulu, karena ini baru yang 12 sampai 17. Padahal itu kan harus dilakukan 2 kali. Jadi saya sepakat untuk menunda dulu tatap muka atau KBM tatap muka di sekolah. Menunggu sampai skenario selanjutnya seperti vaksinasi sudah terpenuhi lagi, ya, karena ini kan yang minimal baru 12 tahun nih, yang di kelas 6 saja. Nah, nanti bagaimana dengan kelas selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1 dan sebagainya. Saya setuju. Sebentar ditunda dulu ya. Masih pakai daring dulu ya, Bu Suryani ya. Oke. Saya ke Pak Budi, Pak, dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang langsung berkaitan dengan sekolah. Nah, ini sebenarnya aturannya seperti apa sih, Pak? Ini di PPKM apalagi darurat ini berkaitan dengan dunia pendidikan. Ya, kalau kita mengacu pada SKP 4 Menteri yang terakhir tanggal 30 Maret 2021, sebetulnya rencananya pada SKP itu pada tanggal 12 Juli tahun pelajaran 2021-2022 itu sekolah harus menyediakan layanan pembelajaran tatap muka. Menyediakan, wajib memberikan layanan, ya. Terserah mau digunakan apa tidak itu tergantung dari orang tuanya. Ya, dengan syarat-syarat sekolah sudah memenuhi daftar periksa, atau dengan kata lain sekolah syarat prasnya, kemudian regulasinya itu sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Kemudian seluruh guru-gurunya sudah divaksin, ya, baik guru maupun tenaga pendidiknya sampai Pak Bunnya juga. Ya, itu kalau mengacu pada SKP. Ya. Sehingga kemarin sebetulnya seperti yang disampaikan Pak Yono dan Bu Suryani tadi, kami itu sudah melaksanakan uji coba dulu simulasi pembelajaran tatap muka pada tanggal 28 April sampai 7 Mei, kemudian dilanjutkan pada tanggal 27 April sampai 4 Juni, bahkan ada yang sampai tanggal 11 Juni juga, 1 atau 2 kali anak kelas 1 dan kelas 7 SMP itu masuk. Ya, kalau kita lihat pada saat itu memang hasilnya bagus, Mas Hasta, ya. Pelaksanaan uji coba itu bagus, apa artinya? Sekolah dari 10 sekolah yang melaksanakan simulasi itu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Anak-anak juga taat pada protokol kesehatan, ya. Dan ya alhamdulillah tidak terjadi dampak yang beresiko kepada anak-anak dan seluruh warga sekolah. Istilahnya tidak sampai ada gara-gara masuk kemudian ada yang terpapar karena masuk di kelas. Ya. Ini sehingga pada saat itu awal bulan Juni ya kita optimis untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka tanggal 12 Juli dengan situasi kondisi yang terbatas. Tapi memang setelah kita lihat pada pertengahan Juni awal Juni ya itu ternyata angkanya naik terus, ya. Kemudian akhirnya kan pemerintah mengeluarkan edaran gitu ya, kalau zona merah itu tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Itu kalau dari aspek legalitasnya seperti itu. Sehingga karena di Kota Yogyakarta bahkan sekarang seluruh DIY itu zona merah semua, maka ya jelas tidak boleh dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi pada intinya sebetulnya kalau dari sisi infrastruktur dan regulasi sekolah-sekolah itu sudah siap untuk melaksanakan. Ya. Nah ini memang sesuatu yang memprihatinkan, ya, karena memang ya semuanya kesehatan itu harus diutamakan, bukan hanya kesehatan Bu Suryani, Pak Yono, tapi nyawa manusia itu harus keselamatan, ya. Keselamatan itu harus diutamakan, ya, di atas segala-galanya. Ya, syarat untuk ikut belajar itu ya semuanya sehat selamat kan segitu.
Ya. Intinya seperti itu. Kalau dari si aturan memang zona merah tidak boleh dilaksanakan sama sekali. Ya. Ini sehingga ya memang kemarin ya semuanya harus dengan daring. Ya. Walaupun memang pelaksanaan daring yang sudah berlangsung selama 15 bulan ini sebetulnya ya juga punya banyak masalah. Bahkan kami juga memiliki data-data kuantitatif bagaimana pembelajaran itu mengalami penurunan. Saya kira itu Mas Hasta yang dapat kami sampaikan. Oke, tadi sudah disinggung sama Pak Budi berkaitan dengan ya dari tingkat efektivitas mungkin transfer ilmunya juga sedikit apa ya terkendala Pak ketika daring dilakukan ya sudah kurang lebih 1,5 tahun ya Pak ya, dan ini sudah mulai tahun ajaran baru kelihatannya juga akan menuju ke sana. Nah ini berkaitan dengan saya jadi pengen tahu SDM dari guru-guru sendiri di tenaga pendidik sendiri seperti apa Pak? Ini sudah makin dibekali lebih banyak lagi berkaitan dengan nanti apa ya kebijakan yang muncul dengan tiba-tiba dengan daring atau nanti seperti apa kayak gitu gimana Pak? Banyak kendala untuk pembelajaran daring ini Mas Taya. Kendala di rumah, bagaimana sarpras di rumah, apakah memenuhi syarat apa tidak, terpenuhi apa tidak, bagaimana kepedulian orang tua dalam melaksanakan pembelajaran, mendampingi pembelajaran anak, itu yang di rumah. Kemudian yang ada di sekolah, bagaimana yang pertama penguasaan materi pembelajaran, cara menyampaikan pembelajaran daring kepada anak itu bisa apa enggak kompetensi gurunya, bagaimana kekuasaan teknologi informasi dari guru untuk menggunakan TI pembelajaran daring, ya. Seperti kita ketahui bersama, kita sudah melakukan pengkajian maksimal itu hanya 70% yang bisa diajarkan oleh guru kepada anak dari materi yang ada itu. Ya, guru juga bervariasi kemampuannya dalam melaksanakan pembelajaran. Ini kan juga tantangan. Kalau dari si aspek peningkatan kompetensi sebetulnya kita dengan situasi yang serba terbatas seperti ini juga sudah berupaya untuk melaksanakan peningkatan kompetensi guru ya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sudah bekerjasama dengan PGRI, sekolah-sekolah ya memperbaiki peralatan-peralatan yang tidak memenuhi syarat ya. Kalau dari sisi sarprosnya di sekolah memenuhi syarat. Tinggal sekarang bagaimana guru-gurunya dapat memanfaatkan dengan baik apa tidak. Itu yang menjadi tantangan kita. Dan kita kemarin pada awal-awal pandemi itu juga sudah melakukan survei kepada masyarakat bagaimana tingkat efektivitasnya. Ya sebagian besar mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh itu kurang efektif. Apapun yang terjadi tetap lebih baik pembelajaran tatap muka. Karena dalam pembelajaran tatap muka itu tidak hanya masalah akademis semata, tapi bagaimana masalah membangun karakter anak, interaksi sosial anak, komunikasi anak dengan yang lainnya akan terbangun. Nah itu. Karena ada Menaltri Pusat Pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu. Ada pusat pendidikannya ada di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah sekarang ini kan di sekolah hilang, dapat dikatakan hilang ya. Kemudian di masyarakat juga sangat terbatas sekali, tinggal di keluarga. Nah, bagaimana sekarang care-nya orang tua terhadap anak kan sudah di problem juga. Itu Mas. Oke, ya saya kembali ke Pak Yono dan juga Bu Suryani berkaitan dengan ya dari tingkat efektivitas memang daring tadi juga sudah disampaikan Pak Budi ada survei itu ya, ternyata beberapa orang tua menginginkan lebih baik tatap muka karena tidak sekedar akademis tapi juga ada pendidikan karakter, interaksi juga ada di sana, dan apa ya kalau ketemu langsung itu bahasa kekiniannya soul-nya dapat itu ya Pak ya. Nah itu Pak Yono gimana menyikapi dengan kondisi seperti ini Pak, tidak efektifnya ketika masa daring ini? Ya, memang pendidikan dengan daring memang kurang efektif karena di masa pandemi ini tetapi kalau tidak dilakukan tentunya akan lebih tidak efektif lagi. Nah, sedangkan di masa pandemi ini memang harus diberlakukan pendidikan daring untuk menanggulangi COVID-19 ini. Dan disitulah letaknya keluarga jadi tiang utama. Jadi yang utama untuk kepedulian terhadap anak-anaknya. Memang di sini kita juga merasakan, kami juga sebagai orang tua merasakan saat ada sedikit
beban, artinya beban kita yang harusnya bisa bekerja jadi harus mengontrol kegiatan sekolah anak yang dengan sistem daring. Mendampingi ya Pak ya. Ya, yang lebih apa, ada juga banyak permasalahan yang disampaikan masyarakat dengan daring. Kalau mereka dari keluarga yang tidak mampu, tentunya pasti akan merasa terbebani dengan pendidikan daring, yaitu dengan harus memanfaatkan membeli kuota untuk internet dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dari pemerintah kota juga sudah, ini ada kegiatan dari Kominfo, yaitu setiap wilayah atau setiap RW sudah terpasang yang namanya WiFi untuk kepentingan sekolah terutama. Akan tetapi di situ banyak orang tua yang juga tidak pada tahu, sehingga dengan banyak alasan karena apa, beban kerja dan lain sebagainya, sehingga banyak yang kurang memahami kalau di kampung itu sudah ada jaringan-jaringan internet yang sudah terpasang oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Tentunya ini yang sudah sangat membantu sekali untuk mengurangi yang namanya pengeluaran dari orang tua. Memang kami sadari kurang efektif, akan tetapi dari hasil kemarin kelulusan itu menurut saya juga nilainya juga sudah lumayan bagus walaupun dengan daring. Memang yang paling utama lagi yang memang terasa sangat berat itu adalah anak-anak yang di kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA. Itu karena memang tidak pernah bertemu dengan teman-temannya. Yang diinginkan orang tua memang kalau kita anak-anak bisa belajar di sekolah itu bisa interaksi dengan teman dan lain sebagainya, itu bisa terjalin sehingga pendidikan karakter dan lain sebagainya bisa terwujud. Akan tetapi dengan masa seperti ini ya kita harus mensikapi dengan baik supaya anak kita selamat tetapi pendidikan tetap jalan. Tetap jalan ya. Begitu Mas Asta. Oke. Nah, Bu Suryani, ini putra-putrinya juga masih sekolah Ibu? Alhamdulillah masih satu. Nah gimana Bu menghadapi ini daring ini? Kuliah, putranya Bu Suryani kuliah itu. Oh iya. Kuliah nanti ya tetap daring karena yang universitas saja belum berani untuk tatap muka, sehingga saya berkeyakinan begini. Tetap yang utama adalah kesehatan. Jadi ini kita ikuti saja. Ya, ini kan skenario dari pemerintah adalah memvaksin penduduk Kota Yogyakarta. Nah, sekarang kan sudah yang usia 12 sampai 17 tahun ini yang sekarang dapat giliran. Sedangkan yang paling muda itu nanti kan di kelas 6. Saya kira bahwa nanti kalau seluruh anak-anak yang usia 12 ke atas ini sudah divaksin, saya kira bahwa nanti trennya kalau saya itu akan menurun nanti. Ya, nanti yang siap untuk tatap muka justru yang ini, yang usianya sudah di 12 kelas 6. Terus yang SMA itu malah mungkin nanti bisa dilakukan KBM-nya dengan tatap muka terbatas kalau seperti itu. Tapi kalau yang untuk yang usia-usia yang masih di bawah itu kan belum tersedia ya sampai sekarang untuk vaksinnya. Saya kira dia masih tetap harus menggunakan daring. Nah, memang tadi sudah dikatakan sama Pak Budi bahwa banyak kekurangan yang dalam daring. Tetapi tentu saja ini nanti akan penyesuaian yang dalam bentuk kurikulum yang bisa diterapkan untuk KBM yang daring ini. Karena ini saya kira sudah disusun dan kita tinggal menunggu saja. Kalau saya yang diutamakan tetap kesehatan bagi anak-anak. Nanti kalau sudah selesai vaksin yang berikutnya, nanti mungkin akan untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun nanti mesti akan tersedia. Karena untuk supaya trennya nanti menurun sehingga nanti dikatakanlah kalau zonanya sudah tidak merah kan ini nanti bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas. Jadi saya kira itu kita harus menurunkan zona merah ini ya untuk berubah supaya bisa melakukan KBM tatap muka. Syaratnya zona merah ini tidak harus ini ya. Oke. Ya, saya kembali. Gimana Pak Yono? Ini menjadi satu tantangan bagi
Dinas Pendidikan khususnya di Kota Yogyakarta. Karena kita terkenal sebagai kota pelajar, kota pendidikan. Nah, kita Dinas Pendidikan khususnya harus bisa berinovasi bagaimana membuat atau mencari trik ataupun mata pelajaran yang bagaimana agar bisa menjadi contoh di Republik ini. Karena untuk mempertahankan gelar atau predikat kota kebudayaan dan kota pendidikan dan pelajar. Nah, ini tugas khusus ini Pak Budi Asrori. Sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan dalam pendidikan daring ini. Demikian tambahan saya Mas. Oke, Pak Budi, ini ada predikat kota pendidikan ini yang memang harus tetap dijaga dan harus ada terus di Yogyakarta ini, Pak. Dan tadi juga sedikit disinggung, Pak, berkaitan dengan ternyata nilai kelulusan walaupun daring itu tetap bagus ya, Pak Budi ya, di Yogyakarta. Nah, ini apakah ketika daring ini juga ada semacam apa ya, Pak? Karena tidak ada tatap muka, kemudian juga semuanya terbatas, ada semacam standar apa ya, standar penurunan standar syarat kelulusan atau gimana gitu, ada nggak Pak ini? Gini Mas, jadi kita kan alhamdulillah di Kota Jogja dan DIY ini ada evaluasi akhir pembelajaran untuk anak-anak kelas 9 SMP dan kelas 6 SD kemarin. Ada asesmen standarisasi pendidikan daerah, sehingga kita sebetulnya dapat mengevaluasi sampai seberapa proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan jarak jauh. Ya, datanya ada, kita lengkap. Sebetulnya kita itu mempunyai kenangan indah, Pak Yono Bu Suryani. Kita itu juara ujian nasional. Yang terakhir tahun 2019 juara nasional. Kemarin barusan dipaparkan juga di Kementerian, daring juga hari Selasa kemarin dengan Pak Dirjen dan Mas Menteri juga kemarin ada juara nomor 1 itu ujian nasional SMP Jogja baru DKI. Ya, ini kan sesuatu yang dibanggakan seperti yang disebutkan Pak Yono tadi, merupakan kebanggaan bagi warga masyarakat Kota Jogja bahwa Jogja nomor 1, DIY nomor 1 ujian nasionalnya, dan harus kita pertahankan dari kualitas ini. Ya, rata-rata dulu adalah sekitar 6,75 ujian SMP itu ya. Nah, kemudian bagaimana sekarang pelaksanaan ASPD yang sudah kita laksanakan. Ini saya dari data statistik aja, dari data angka yang ada. Dan khusus hanya 4 mata pelajaran Pak Yono Bu Sur, hanya matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dari literasi, numerasi. Ya. Ternyata di SMP ini ada penurunan Bapak Ibu. Rata-ratanya biasanya 6,75, kemarin menjadi 4,6. Ya, 4,6 dari Nyuwun Sewu itu dari 70% materi pembelajaran loh ya. Sehingga kalau dari sisi normal kurang lebih hanya 32-33% saja. Daya serapnya biasanya 6,75, itu sudah paling tinggi nasional kemarin. Jadi menjadi 3,3 atau 33% saja. Ini kan menunjukkan adanya penurunan kualitas pembelajaran dengan dari sisi akademik. Ya. Nah, kemudian di SD juga mulai penurunan ya. Yang tidak bisa kita ukur itu sebetulnya di aspek karakter Bapak Ibu nih. Bagaimana pembiasaan yang baik yang bisa dilakukan selama ini di sekolah kan menjadi hilang di rumah. Di luar konteks baik buruknya, misalnya contoh saja ya, saya itu kemarin datang ke vaksinasi, ternyata juga banyak rambutnya nggak terawat Bapak Ibu. Pak Yono sama rambutnya itu anak-anak nggak terawat gitu loh. Atau jangan-jangan kalau pagi nggak mandi Pak nih, karena nggak sekolah. Banyak yang seperti itu, ya toh. Ini baru karena nggak sekolah. Dari aspek fisik, bukan dari aspek kebiasaan, misalnya bagaimana disiplinan, bagaimana mandi pagi, berpakaian yang bagus, itu kan menjadi kemandirian anak, itu kan menjadi tidak bisa dipantau sebenarnya. Sangat tergantung kepada orang tua dan ini tidak sulit untuk dikuantitatifkan hal-hal seperti ini bisa dirasakan. Nah, apa yang disampaikan Pak Yono tadi, memang sekarang ini targetnya kita bagaimana kalau turun itu ya turun ya, tapi bagaimana meminimalkan penurunan ini tidak terlalu jauh, kan seperti itu. Ya. Nah, langkah-langkah yang kami laksanakan saat ini kita sudah membuat modul Bapak Ibu ya, modul pembelajaran untuk SD maupun SMP ya, agar itu menjadi pedoman bagi seluruh
guru dalam memberikan pelajaran dan juga pedoman bagi anak. Modul itu adalah standar minimal yang diajarkan oleh guru kepada anak didiknya. Ya, ini yang kami lakukan. Kemudian kami juga untuk meminta kepada sekolah untuk memetakan, ya, memetakan kondisi masing-masing anak. Memang sulit, tapi ini harus kita lakukan. Ya, terutama nanti wali kelas, BP kalau di SMP, kalau di SD ya guru kelasnya 28 anak atau 30 anak itu harus dipetakan satu persatu. Kondisi apa maksudnya, Pak? Kondisi maksudnya kondisi bagaimana care-nya orang tua terhadap anak. Oke. Karena corona, bagaimana ketersediaan sarana prasarana yang ada di rumah. Ya, kita harus lebih serius lah memperhatikan satu persatu anak agar ada trade-off atau pendekatan yang berbeda dengan masing-masing anak. Anak itu mesti masalahnya berbeda-beda ya, dihadapi. Nah, ini kami sudah melakukan koordinasi dengan sekolah agar wali kelas secara intensif untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh maupun masalah psikologis anak juga. Ini saya kira sangat penting sekali untuk kita lakukan pemetaan. Ya. Kami saat ini juga sudah melakukan pemetaan, Bu, Pak Yono, Bu Surya, pemetaan terhadap situasi permasalahan di rumah. Kami ini model seluruh anak, jadi tidak sensus lagi, tidak survei lagi, sampel lagi, tapi menjadi sensus. Setiap orang tua ditanyain. Ya, tadi Mas Pak Beni atau Mas Hasta ya tadi ya, saya juga ditanyai Pak Budi itu. Ya, ada beberapa pertanyaan tentang kondisi kesehatan orang tua, anak, keluarga. Ada enggak yang terpapar COVID-19 di lingkungan keluarga? 10 rumah dari rumahnya itu ada enggak yang terpapar? Ya, 5-10% mengatakan ada yang terpapar di sekitar 100 sampai 10 rumah itu. Ada sekitar 10%. Kemudian juga ini untuk referensi pengambilan kebijakan sebetulnya untuk menggali aspirasi masyarakat. Kami juga menanyakan setuju tidak bila dilaksanakan pembelajaran tatap muka saat ini, Bu. Ini untuk referensi saja sebetulnya. Yang mengherankan memang ada sekitar 60-65% itu mengatakan setuju. Itu walaupun kondisinya seperti ini. Ya, ini saya melihat hikmahnya itu ada permasalahan di balik lain bagaimana sesungguhnya masyarakat, anak-anak, orang tua itu jenuh tidak ada pembelajaran sebetulnya. Ya, ini saya sebagai orang tua wali murid juga ditanya juga, ya, setuju apa tidak? Saya menjawab tidak loh itu. Ini senjata makan tuan yang saya balik ke saya juga ditanya juga. Nah, ini contoh selanjutnya kami juga akan menggali permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran jarak jauh. Juga bagaimana permasalahan yang dihadapi guru secara real. Survei kami cukup mudah jawabnya. Jadi kalau memberikan pertanyaan bagaimana, mengapa itu kan maraki keluh jawab saya respondennya keluh kalau seperti itu jawabnya ya. Jadi kami pertanyaannya setuju apa tidak saja gitu. Ya apa tidak itu kan gampang kalau seperti itu. Ya, jadi pertanyaan lebih tertutup sehingga lebih mudah menjawab, tapi ini digunakan untuk referensi kami dalam intervensi kebijakan juga. Ya, itu yang sementara yang dapat kami sampaikan, Mas Hasta. Oke, menarik Pak Budi, Pak Yono. Tahan dulu Pak Yono dan juga Bu Suryani karena harus break dulu ya. Sebelum nanti kita lanjutkan. Karena ini cukup menarik sekali. Sudah ada strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jakarta khususnya ya. Ada modul, kemudian pemetaan dan juga dari sisi tenaga pendidik sudah juga dilakukan penggalian permasalahan kayak gitu ya. Nah, nanti dari DPRD sendiri seperti apa dukungan terhadap strategi-strategi ini akan disampaikan oleh narasumber kita ya, sahabat Sonora setelah komersial berikut ini, dan terus bergabung di kesempatan hari ini. Untuk Anda sahabat Sonora dan juga smart listeners yang mau bergabung silakan ya ke 081754832200 atau bisa juga bergabung melalui sosial medianya Sonora Jogja. Pak
Yono dan Bu Suryani nanti langsung ini ya menambahkan penjelasan dari Pak Budi J. 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 Nanti, tadi sudah ada strategi nanti dari komisi sendiri, dari DPD sendiri seperti apa dukungan terhadap kebijakan yang sudah ada seperti itu ya Pak J. J. Pak Non Sewu nanti karena tadi mundur, talkshow-nya jadi jam 12 lebih J. Ya, nggak apa-apa. Oke. Dapatkan juga bonus ratusan channel senilai 2 jutaan. Buruan, langganan sekarang ada kesempatan memenangkan undian dengan hadiah sepeda motor berlimpah dan periode undian berlaku hingga 12 Juli ini. Jangan sampai ketinggalan Euroforianya. Hubungi 021 21 500 900 atau kunjungi www.mhvision.id. Siap G, Pak Yono, Bu Suryani, Pak Budi. Siap Mas ya. Oke, sahabat sonor dan juga smart listeners, kita masih di perbincangan bersama Komisi D DPRD Kota Yogyakarta dan juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Ada Pak Yono, Bu Suryani, dan juga Pak Budi yang menjadi narasumber kita di kesempatan siang kali ini. Tema kita seputar tahun ajaran baru dan pendidikan di masa pandemi. Baik, Pak Yono, Bu Suryani, dan juga Pak Budi, sebelum ke WhatsApp dan SMS yang sudah masuk, saya ke tadi yang disampaikan sama Pak Budi, sudah ada strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Dipora sendiri Kota Yogyakarta berkaitan dengan pendidikan daring ini. Nah, ini Kadus Budi, dukungan dari Dewan Pak berkaitan dengan strategi yang dilakukan ini. Monggo Pak Yono atau Bu Suryani dulu. Pak Yono dulu monggo. Ya, matur nuwun Mas Hasta. Jadi dengan inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan tentang pemetaan, aspek karakter, kemudian modul pembelajaran, dan yang paling utama juga adalah sarpras yang ada di sekolah maupun di warga. Tentunya kami di DPRD Kota Yogyakarta sangat mendukung dengan apa yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan ini untuk menuju pendidikan daring yang lebih baik di kemudian hari dari Kota Yogyakarta. Jadi apapun yang Dinas lakukan tentunya kami sangat mendukung, dan apabila juga nanti terdapat kekurangan-kekurangan di dalam anggaran perubahan, tentunya kita juga akan menambahkan apa yang menjadi keinginan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini, karena memang mengingat apa yang sudah direncanakan, yaitu baik dari pemetaan, SDM, karakter, kemudian modul, dan juga sarprasnya ini tentunya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan juga tenaga pendidiknya itu juga harus semakin baik, supaya walaupun dalam pendidikan daring ini tingkat mutu dari pendidikan di Kota Yogyakarta supaya tetap nomor 1 di Indonesia dan menjadi acuan atau percontohan se-Indonesia. Mungkin Bu Suryani bisa menambahkan apa yang saya sampaikan, Mas Hasta. Oke, Bu Sur, mungkin langsung aja monggo berkaitan dengan strategi yang dilakukan dari Dinas sendiri. Oke. Jadi kan tadi ada beberapa strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan berkaitan untuk pembelajaran daring ini, untuk tetap tadi berpegang teguh pada bahwa Kota Yogyakarta adalah kota pelajar, sehingga mutu pendidikan walaupun dengan menggunakan daring akan tetap, walaupun tidak seperti pada saat tatap muka ya, hasilnya tadi hanya 70% saja yang terserap,
sehingga turun untuk kualitasnya yang dari 6,75 menjadi 4,6. Nah, kalau situasinya ini kan tadi sudah ada modul dan sebagainya, saya kira bahwa ini bisa dilaksanakan. Kita contohkan saja di universitas terbuka itu kan sama, sebetulnya mereka juga sama kan, dengan gitu. menggunakan modul dan sebagainya. Nah, saya kira ini kami dukung dari Dewan itu kaitannya dengan penganggaran dalam bentuk anggaran. Misalnya apa yang belum fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum masih kurang, ya, kita bisa nanti kawal di dalam bentuk anggaran. Ya, nanti mungkin kalau masih ada yang belum tertuang di situ, nanti kan ada perubahan. Nanti bisa kita masukkan di situ, dan kebetulan kita juga, Pak Yono, saya juga ada di badan anggaran, sehingga apapun yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk tetap memegang kualitas atau untuk pendidikan anak-anak di Kota Yogyakarta akan kita support dengan 100% kita akan support. Oke. Ya, terima kasih. Nah, Pak Budi ini sudah disinggung sama Bu Suryani berkaitan dengan anggaran. Jadi saya ingin tahu juga nih, nah ini penggunaan POS sama BOP nanti gimana Pak ini di masa darurat ini? Sebelum nanti ke WhatsApp Pak, monggo ini. Terima kasih. Kalau dukungan dari Bapak Ibu di komisi, saya kira sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana untuk mempertahankan kualitas pendidikan ya. Oke. Ini memang permasalahannya memang kalau di Kota Jogja itu ya alhamdulillah anggarannya tercukupi ya Pak Yono Bungsur sudah tercover semua melalui BOSDA, kemudian melalui insentif GTT PTT, honor guru non PNS, semuanya sudah dicukupi dalam jumlah yang ya dibanding daerah lain kita lebih bagus lah Pak. Ini memang kita lebih banyak bagaimana agar anggaran itu dapat digunakan secara lebih efektif ya, lebih efektif bagi peningkatan kualitas ya. Sekarang ini kan kalau seperti ini kan ada realokasi anggaran Mas Hasta ya, realokasi dari penggunaan anggaran juga perlu dirubah kan. Jelas pembayaran untuk listrik, air, telepon, biaya-biaya rutin berkurang ya. Kita sebetulnya kemarin sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah bagaimana mengalokasikan anggaran dalam pembelajaran tatap muka yang terbatas, misalnya digunakan untuk membeli disinfektan, bagaimana mencukupi sarana prasarana sekolah untuk physical distancing atau physical distancing. Kemudian kalau dari bahkan kita ada busda khusus Pak Yono Busur, busda khusus untuk sekolah melengkapi dengan termogan dan wastafel, sudah tidak masalah Mas Hasta yang hal-hal seperti itu ya. Insya Allah kalau dari Sarprasnya sekolahnya sudah siap, sehingga sebetulnya saya tadi matur di awal bahwa sebetulnya seluruh kota di Jogja itu untuk siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Nah sekarang kan perlu switch lagi, dan ini justru waktunya yang kita tidak tahu sampai kapan kan gitu. Kita akan melakukan pembelajaran daring itu sampai kapan. Memang ke depan rencana jangka pendek 2-3 minggu ke depan, betul yang disampaikan oleh Bu Suryani tadi, kita akan melakukan vaksinasi terhadap seluruh anak-anak usia 12 sampai 17 tahun. Walaupun Monso juga ketersediaannya juga masih sangat terbatas sekali vaksinnya Bu. Karena kami ini kalau di SMP itu punya anak di kota itu 24.000 kurang lebih gitu. Nah ini baru kita koordinasikan dengan tim gugus, dengan Dinas Kesehatan, bagaimana untuk melaksanakan vaksinasi yang bagi seluruh anak-anak. Kemudian yang penting juga bagaimana proses vaksinasi itu bisa aman bagi seluruhnya, karena sehingga perlu dipecah-pecah, tidak hanya 3-4 titik, mungkin lebih nanti. Nah ini dukungan dari terkait dengan anggaran budget itu seperti itu Mas Hasta, sehingga diharapkan nanti anak-anak ya sudah tidak hanya gurunya saja yang divaksin, tetapi juga anak-anaknya sudah siap. Mudah-mudahan antibodinya tumbuh sehingga kekebalannya juga bertambah. Itu yang kita harapkan memang seperti itu. Oke. Gitu, Mas. Saya ke WhatsApp dulu nih ya, Pak Budi, Pak Yono dan juga Bu Suryani. Ada Bu Indah yang ada di Gedong Kuning. Ini tanya gini, apakah nanti syarat vaksin itu menjadi syarat sekolah bisa membuka tatap muka? Nah, nanti bagaimana nasib untuk ke sekolah-sekolah yang anak-anak didiknya belum menerima vaksin?
termasuk juga untuk ke jenjang tingkat PAUD, TK, dan SD yang di bawah 12 tahun. Apa strategi dari pemerintah? Terima kasih. Bu Indah di Kidong Kuning. Pak Budi, monggo Oh ini. ya, Oke. sampai dengan sekarang kan sebetulnya persyaratan vaksinasi untuk anak belum. Ya, belum dijadikan syarat untuk pembelajaran tatap muka. Yang ada vaksinasi guru dan karyawan tenaga kependidikannya. Ya, memang lebih safe bagi semuanya pembelajaran tatap muka itu ya kalau anak sudah divaksin ya. Tapi ini kan secara bertahap ya. Ini masa pandemi ini kan kita tidak kalau di sini kan tidak hanya memperhatikan harus kewenangan SD SMP saja, tapi juga SMA SMK juga menjadi perhatian. Toh itu juga belajarnya di kota Yogyakarta ya. Kalau jumlah TK sampai dengan SMA SMK itu kurang lebih 112 ribuan Mas anak-anak pelajar itu. Ini kan sangat banyak sekali juga jumlahnya. Ya, ini tentu saja kami harus koordinasi dengan dinas kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Ya, mengenai nanti dapat atau enggaknya yang belum vaksin nanti tentu saja ada regulasi terkait dengan hal tersebut. Jadi nggak usah risau terhadap hal itu. Oke, ya. Pak Yono, ini gimana Pak menanggapi nanti sekolah-sekolah yang belum vaksin dan seperti apa kalau dari Dewan sendiri? Tentunya untuk satu syarat saat ini kan belum bisa dikatakan sebagai syarat karena memang belum ada atau belum sampai vaksinasi itu ke anak-anak usia sekolah. Yang diutamakan masih yang dewasa. Tapi nanti apabila sudah sampai saatnya, pastilah anak-anak akan mendapatkan jatah untuk vaksin. Jadi untuk itu sebagai syarat atau aturan saat ini menurut saya juga belum pas diterapkan di kota Yogyakarta. Hanya saja dengan bagaimana anak-anak kita yang belum divaksin ini harus menjadi acuan pada orang tua. Bagaimana orang tua ini melindungi anak-anak kita yang belum divaksin ini. Nah, bagaimana kita harus mengajarkan mereka 5M, memberikan PHBS, memberikan makanan yang sehat supaya imun anak-anak kita ini tetap kuat dan tidak terpapar COVID-19 ini. Jadi itu salah satu yang harus dilaksanakan kita sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak, dan juga kita mengharapkan kita banyak sekali kita lihat anak-anak, termasuk anak saya nih Mas Hasan. Kalau keluar rumah memakai masker, tapi kalau di rumah pasti dilepas lagi. Ini yang paling sulit untuk anak-anak. Nah, supaya jangan sampai anak-anak kita karena belum mendapatkan vaksinasi COVID, tapi bagaimana anak kita itu tetap sehat. Nah, ini menjadi beban atau PR bagi orang tua, termasuk saya juga ini Mas Hasan. Seperti itu ini. Bu Suryani, monggo. Nah, memang sekarang itu belum ada ya vaksin untuk anak-anak yang di bawah 12. Tapi ini kan sudah sekarang ini kategorinya sekarang ini bagian untuk yang 12 tahun ke atas, yang 12 sampai 12. Nah, saya kira bahwa memang vaksin itu memang salah satu cara untuk meningkatkan imun supaya tidak terpapar COVID, walaupun yang divaksin pun juga bisa kena karena dia tidak menjaga protokol kesehatan. Biasanya seperti itu. Dan saya kira tadi saya setuju bahwa anak-anak kita itu juga harus diajari, atau ini yang memang benar tugas orang tua, karena kalau dilihat bahwa kita KBM-nya kan daring, maka yang punya peranan sebetulnya yang sangat menentukan adalah orang tua dari anak ini, karena dia yang sehari-hari kan sekarang yang berada dengan anak ini. Ya memang tugas mereka lah mendidik anaknya. Nah, tugas juga dinas pendidikan untuk ya tadi menyusun modul, terus memberikan fasilitas untuk jarak jauh yang baik seperti wifi, kuota dan sebagainya kan sudah disediakan. Nah, tinggal nanti tugas dari orang tua inilah yang akan mendidik anaknya dari rumah. Memang tidak mudah. Banyak misalnya mungkin secara tidak kelihatan, tetapi psikologi kan mesti kena juga karena sudah lebih dari 15 bulan mereka belajar di rumah ya, walaupun ada beberapa sekolah yang setelah melakukan uji coba terus setelah ini berhenti karena melonjaknya COVID seperti ini. Jadi memang kalau untuk
membuka sekolah belum ada regulasinya berdasarkan syarat harus divaksin, tetapi kita mengusahakan juga nanti tentu saja untuk seluruh anak di Kota Yogyakarta ini kalau sudah ada memang vaksin yang untuk anak-anak, maka kita juga akan mengusahakan untuk memfasilitasi ya, dengan dinas kesehatan supaya ya diutamakan dulu untuk anak-anak yang belajar di Kota Yogyakarta, khususnya yang Kota Yogyakarta. Itu aja. Oke, Bu Suryani, kalau berkaitan dengan tadi disinggung modul. Nah, kalau dari Dewan sendiri modul yang diharapkan itu seperti apa? Karena kan kadang-kadang apa ya, orang tua itu susah untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah karena mungkin dulu belum pernah mengalami mata pelajaran itu atau gimana. Nah, ini kalau dari jenengan seperti apa harapannya modul yang di ini? Kalau saya ya modul yang disediakan itu mudah dimengerti oleh orang tua ya. Jadi dia membimbing orang tua ini lebih mudah karena sekarang kan di dinas sendiri kan juga ada membuka layanan melalui kayaknya online website untuk model pembelajarannya. Saya kira bahwa itu juga diaktifkan supaya orang tua ini orang yang anak saja yang belajar, ternyata orang tua belajar, karena saya sendiri juga dulu mengalami loh, ternyata pelajarannya tuh yang sekarang tuh lebih sulit daripada yang dulu pada saat kita belajar. Nah, misalnya saya ngajar SMP itu kok lebih sulit daripada saat dulu saya belajar di SMP. Jadi saya kira itu juga tugas dari Dinas Pendidikan untuk membuat modul yang dibuat mudah dimengerti ya supaya orang tua itu bisa dengan mudah mengajarkan kepada anaknya. Selain itu juga dia kan juga punya, kalau online itu punya kayak visualisasi yang berkaitan dengan pembelajaran atau model-model belajar mengajar yang mudah dimengerti. Saya kira itu bisa menjadi catatan bagi Dinas Pendidikan untuk juga menyelenggarakan selain modulnya juga mudah dimengerti, tetapi juga visualisasi yang ada di pembelajaran online-nya lewat internetnya itu juga dibuat semenarik mungkin sehingga anak-anak itu akan lebih mudah. Walaupun misalnya tidak diajarkan oleh orang memberi pelajaran dengan model-model, ya sekarang kan banyak sekali nih aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran online yang mudah dipahami dan menarik. Nah, kalau saya seperti itu, usulan saya seperti itu. Oke, karena mungkin Bu Suryani sendiri juga mengalami sebagai rumah tangga harus punya banyak talenta, jadi guru, jadi perawat, jadi juru masak gitu ya. Oke, Pak Yono mengalami juga Pak mendampingi putra putrinya, modulnya gimana atau seperti apa? Ya alhamdulillah anak saya itu masih kecil-kecil, yang terbesar baru lulus SMA kemarin, yang nomor 2 baru naik kelas 9 SMP, yang satunya baru naik kelas 2 SD, yang lainnya baru TK. Karena saya kecil. Nah di situ kami juga mengalami seperti yang dialami Bu Suryani. Ternyata pelajaran untuk yang saya ketahui yang untuk kelas 1 SD saja, ini kalau dulu di SMP seperti ini, jangan seperti itu. Akan tetapi kita juga harus bisa mencikapi hal tersebut. Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan pemahaman pada anak dan bagaimana supaya apa yang diberikan oleh sekolah itu bisa diserap oleh anak. Dan tadi yang bagian tentang modul tadi, menurut saya ya bagaimana Dinas Pendidikan bisa menciptakan modul yang sesuai dengan kurikulum pendidikan, akan tetapi yang bisa dipahami oleh anak dan juga oleh orang tua, karena sekarang ini yang sekolah tidak hanya anak, akan tetapi juga orang tua, sehingga orang tua bisa mengajarkan pada anaknya dengan tidak terlalu kesulitan. Nah, jadi ini ya memang tidak mudah modul yang sesuai dengan kurikulum pendidikan yang ada saat ini. Seperti itu Mas Hasan. Oke. Pak Yono nih tadi juga disinggung berkaitan dengan penggunaan dana BOS di masa kedaruratan ini untuk beberapa hal itu ya, ada apa tadi termogan, kemudian juga wastafel. Nah ini gimana dukungan dari Dewan sendiri Pak? BOS akhirnya untuk hal-hal infrastruktur atau sarpras seperti itu, ini gimana Pak? Ya, memang kami memberikan dukungan sepenuhnya untuk sarpras yang yaitu tadi yang disampaikan termogan dan wastafel itu pada dalam rangka
pembelajaran sudah tatap muka gitu. Akan tetapi juga tidak hanya itu yang kita berikan juga bagaimana anak-anak dengan yang sudah mendapatkan KJB atau kartu kerja berprestasi bisa meningkatkan pendidikannya di rumah. Jadi orang tua sudah tidak terbebani beberapa hal yang masuk dalam kartu kerja berprestasi. Satu hal yang baru di Kota Jakarta yang baru berjalan 1 tahun yang lalu. Ini tentunya bisa sangat membantu orang tua dalam hal pembiayaan. Karena banyak hal yang dengan KJB itu bisa dilaksanakan tanpa orang tua mengeluarkan uang. Ada kebijaksanaan dari Dinas Pendidikan yang selalu kita dorong untuk selalu meringankan beban orang tua. Karena kita tahu bahwa yang namanya pendidikan dan kesehatan adalah sebagai hak dasar dari masyarakat. Nek pengen pinter ya sehat, kalau kita sehat pasti akan bisa menjadi pinter. Itulah yang selalu kita dorong dan kita kedepankan untuk anak-anak di Kota Jakarta, Mas Hasta. Oke. Nah, sekarang saya ke Pak Budi. Pak Budi, saya yakin dari dinas sendiri, dari Distipora sendiri juga berkaitan dengan modul sudah sedemikian rupa menyiapkan biar yang di rumah tentunya juga bisa mengikuti apa yang disampaikan yang di sekolah, jadi nyambung, tidak ada lag kayak gitu. Nah, ini gimana Pak Budi? Ya, tadi saya sampaikan memang modul itu merupakan standar minimal agar guru bisa memiliki bahan ajar yang digunakan untuk PJJ. Kan beda PJJ dengan tatap muka, Mas. Ya. Kemudian kita itu kan juga permasalahan yang dihadapi oleh guru itu ada beberapa hal terkait dengan PJJ ini. Tapi modul itu merupakan standar isi sebetulnya, ya kan? Kalau dalam standar nasional pendidikan standar isi apa yang mau disampaikan itu harus clear dulu lah, gitu ya. Kemudian guru itu sekarang juga mengalami kesulitan dalam hal standar proses. Karena cara melaksanakan pembelajaran yang baik dengan jarak jauh seperti itu. Ini kan tergantung dari kemampuan teknologi informasi yang ada. Ya, ini juga sudah kita kaji bersama ya, sehingga kita juga sudah memiliki pedoman misalnya bagaimana standar proses yang bagus ya. Nah, yang sulit juga Mas itu dari standar penilaian. Dari evaluasi itu sulit ya. Semakin tingkatannya, semakin jenjangnya ke bawah semakin sulit ya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi anak apakah ini betul-betul menguasai materi pembelajaran apa tidak. Kalau anak-anak dapat nilai 10 tapi ujiannya di rumah, penugasannya di rumah kan bisa saja dibantu oleh orang lain. Iya, benar-benar. Nah, ini kita sedang mengkaji bagaimana agar guru itu tidak melalui penugasan langsung, tapi bisa mengetahui sesungguhnya anak itu menguasai pembelajaran apa tidak. Ini sulit juga hal seperti itu. Iya, dan bisa tanya ini juga Pak ya, bisa searching di internet ya, itu jawabannya semuanya. Iya, yang itulah. Kalau ada pernah sekolah yang melakukan ulangan atau ujian itu anaknya di Zoom seperti ini tidak boleh bergerak kemana-mana selama 90 menit. Ya. Nah, karena itu nggak kurang akal. Saya itu di sini di kantor, di sana ada LCD, banyak orang di sini kan pengawasnya juga nggak tahu kalau ada banyak orang, gitu kan. Iya. Tentunya seperti itu ya. Nah, ini kan juga jadi problem juga yang harus kita pecahkan bersama bagaimana penilaiannya itu lebih valid. Ya, kalau ke jenjang di atas kan kalau punya pengalaman terutama di ilmu sosial, ya humaniora gitu, pernah ujian diberikan soal sekarang 24 jam berikutnya harus dikembalikan ya. Itu mau ngepek juga boleh, mau turunan misalnya turun koncone boleh, tapi kan nggak bisa kalau seperti itu. Ya nggak bisa turun, nggak bisa nyontek juga ada karena berdasarkan logika. Itu kalau tingkat di ilmu humaniora sosial dewasa bisa, tapi kalau usia SD, SMP, bahkan mungkin SMA kan juga sulit kayak gitu itu Mas. Yang jadi PR kami sebetulnya itu. Okay. Oh ya Pak, jadi ini untuk yang mereka sekolah yang praktek ini gimana Pak? Seperti SMK gitu. Ini kebetulan kalau di kota itu nggak nangani SMA SMK. Oh, itu dari provinsi. Oh. Tapi kemarin yang praktek pernah masuk juga. Oh iya, yang di sekolah kemarin yang saya ketahui seperti itu.
Ya. Oke. Oke. Wah, ini makin menarik ini perbincangan kita. Oke, ya Pak Budi, Pak Yono dan juga Bu Suryani, sebenarnya kita pengennya lebih lama lagi perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Tapi, nah untuk meng-close ini, Ya, walaupun singkat, ini apa yang mau disampaikan berkaitan dengan tahun ajaran baru dan pendidikan di masa pandemi ini? Monggo, mungkin ada yang belum disampaikan. Pak Budi dulu, baru nanti dari Oke. Dewan. Dalam kondisi seperti ini, saya kira keselamatan keluarga kita menjadi yang utama, ya. Sehingga kami mau minta kami himbau kepada kita semua, Bapak Ibu, orang tua, anak-anak, untuk menjaga diri kita masing-masing, ya, melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah gitu ya. Kalau keluar rumah ya harus memakai masker. Bahkan sekarang maskernya double ya, harus double ya. Ini untuk keselamatan kita bersama. Dan ya kalau saya minta pada orang tua wali murid, bagaimana membuat anak tetap senang belajar di rumah dalam kondisi seperti ini. Itu yang saya harapkan seperti itu aja. Oke, jadi semuanya happy ya Pak ya, biar imun tetap naik ini. Oke. Pak Yono, monggo mau disampaikan untuk meng-close. Ya, terima kasih Mas dan pendengar Sonora FM yang kami hormati. Tentunya kita harus tahu dan sadar bahwa kondisi pandemi saat ini pasti suatu saat akan bisa teratasi, sehingga kita harus bersabar untuk bisa menaati protokol kesehatan dan jangan keluar rumah dulu apabila tidak melakukan aktivitas yang sangat penting. Dan untuk orang tua, marilah kita bersama-sama untuk tetap memberi semangat anak kita untuk tetap belajar di rumah. Kita harus bisa memacu semangat mereka, memberi arahan kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita tetap bisa betah dan senang dengan pembelajaran daring ini. Kalau kita bisa mentaati protokol kesehatan dengan baik, tentunya besok semua sudah selesai, barulah ya kita dapat mengikuti pelajaran tatap muka di sekolah dengan baik. Istilahnya kita puasa dulu. Seperti itu yang dapat kami sampaikan kepada Mas Asa. Terima kasih. Oke, Bu Suryani, monggo untuk meng-close. Pendidikan itu penting, tetapi untuk saat ini di masa pandemi, kesehatan lebih penting. Sehingga bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah, mari kita bersama-sama, kita dukung kegiatan vaksinasi. Misalnya anaknya harus didaftarkan vaksinasi, daftarkanlah. Jangan sampai tidak mendapatkan vaksinasi sesuai dengan usianya. Kemudian kualitas nanti akan bisa dapat dilakukan setelah pandemi ini berakhir. Semoga pandemi ini cepat berakhir dengan 80% saja penduduk sudah divaksinasi. Kita yakin bahwa itu akan kembali ke normal. Itu saja. Oke. Baik, Pak Dwi Saryono, Ketua Komisi DPRD Kota Jakarta. Terima kasih, Bu Suryani juga. Terima kasih. Semoga yang disampaikan ini cukup bermanfaat. Pak Budi Santosa Sori SMSC dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta juga terima kasih. Semoga cukup bermanfaat apa yang disampaikan di siang kali ini. Terima kasih Pak Budi, Pak Yono dan juga Bu Suryani. Sehat selalu. Sehat Pak Yono. Oke. Mas Asta. Ya, terima kasih. Nih, terima kasih untuk ke Anda juga sahabat Sonora yang terus bergabung di kesempatan siang kali ini dan juga Anda semua listeners yang masih terus mendengarkan program ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat mendengarkan program-program selanjutnya. Izin live